ini tim akuntansi salah. Masa laporan keuangannya beda? Ini nilai LO dan LRA-nya saldonya berbeda. Ini gak beres kalian kerjaan. Gua ngalah dalam artian gua melembek nih, gua melunak, terus gua kayak, oh iya pak, saya mengerti maksud bapak. Tapi satu hal yang harus dipahami bahwa gak semua orang itu ngerti tentang akuntansi. Halo, kenalin, gua Andi, lulusan akuntansi dari Sekolah Kedinasan Negara. Mungkin lu udah tahu. Kali ini gue mau cerita soal expectation versus reality dari versi gue soal akuntansi. Waktu gue lihat, gue mikir nih, wah nanti kalau udah kerja bakal analisis data keuangan deh, pakai Excel, jago banget pokoknya. Atau sistemnya itu juga udah rapi, sesuai dengan textbook, Kieso, Warren, ya mungkin lo familiar sama buku-buku itu. Dan atau sama rekan-rekan kerjanya tuh ada yang proper, baru ngomong A, oh ya gue ngerti, kayak gini maksudnya, tektokannya tuh nyala. Pokoknya clean banget, bersih banget, idealis banget. Ya gimana ya, lingkungannya pada kawan-kawan satu frekuensi semua. Kerja nggak kayak gitu. Sekarang pas udah kerja realitanya gimana? Jadi ada perdebatan, kenapa sih kok hasil LO dengan LRA itu berbeda? Kalau dia belum tahu, LO itu artinya laporan operasional dan LRA itu laporan realisasi anggaran. Kok bisa beda? Ya pasti bakal beda, karena dasar penyusunannya itu berbeda. LO itu pakai accrual basis yang kita pelajari di kampus pada umumnya. Tetapi LRA itu cash basis berdasarkan transaksi yang masuk ataupun keluar dari rekening koran. Akhirnya nih, daripada debat kusir melulu, kagak ada selesai-selesainya, gua ngalah dalam artian gua melembek nih, gua melunak, terus gua kayak, oh iya pak, saya mengerti maksud bapak harusnya balance kan, karena hasil harus benar. Iya, ini kan salah. Oke, gua jelasin dari ulang bahwa ini ada perbedaan pengakuan pak, ada yang accrual dan ada yang cash. Gua jelasin ibarat ya kayak belajar di kelas. Tapi kan nggak mungkin ya kita nyeramahin dia 2-3 SKS. Jadi gimana tuh materi satu semester gua compact menjadi cuman 2-3 menit dan habis itu dia langsung bilang, "Oh, jadi emang wajar ya kalau beda?" Iya pak, wajar kalau beda. Karena kalau cash berdasarkan uang masuk yang di tahun ini, tapi kalau accrual itu bisa jadi yang tahun sekarang tapi uangnya belum masuk. Kan bisa aja tuh, misal ada piutang gitu ya, kita sudah melakukan pelayanan di bulan Desember, tapi uangnya baru masuk di Januari tahun depan. Gak bakal masuk dong di dalam laporan keuangan. Nah, itu yang terjadi guys. Nah, setelah perdebatan ini selesai, akhirnya gue jadi realize banget nih, bahwa pada akhirnya kita sebagai akuntan menggunakan ilmu akuntansi kita untuk membuat report keuangan, menata usahakan persoalan keuangan di tempat kita bekerja. Itu tuh gak cuman ngomongin ekonominya aja, financial side-nya aja, tapi kita juga harus bisa menjelaskan kepada para stakeholders mengenai data-data dan fakta-fakta keuangan kepada orang-orang yang gak ngerti bahasa keuangan. Ada yang pokoknya harus selesai aja, dia harus ngerti aja. Mungkin ya itu capeknya, dan kita mungkin udah capek banget ngeliat angka yang jelimet, tapi get up with it. Kalau lo udah nonton sampai sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel ini bisa lanjut terus. Nah jadi, bisa berkomunikasi dengan orang-orang dengan non-akuntan sebagai background mereka, itu skill mahal coy. Mungkin nggak diajarin di kelas, mungkin lo akan terbiasa sering berjalannya waktu, tapi satu hal yang harus dipahami bahwa gak semua orang itu ngerti tentang akuntansi. Nah jadi, kalau lo masih mikir nih, cocok nggak ya kuliah akuntansi, atau masuk kedinasan enak nggak ya? Atau bahkan lo juga berpikir, kok bisa sih pada anak stan nggak di Kemenkyu? Tenang dulu, stay tune, karena gue bakal share banyak di channel ini. So, jangan follow untuk subscribe, and see you!